Recording in progress. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi.
Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang, jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama meski berbeda. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang, jadi pemenang. Cacat semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Selama kita terus bersama. Selama kita terus bersama meski berbeda, kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, terdengar, Terdengar, Kak. Mbak. Oke. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan peserta klinik beasiswa LPDP UM Batch 2. Perkenalkan, saya Ria Febrianti yang akan memandu jalannya acara secara virtual ini. Meskipun kita bertatap muka secara online, saya yakin kehangatan, antusiasme, dan semangat kekeluargaan tetap dapat kita rasakan bersama. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan resmi oleh Lurah LPDP UM Angkatan 10.0. Dilanjut dengan penyampaian materi tips dan trik lolos beasiswa LPDP. Dilanjut dengan pemaparan juknis pelaksanaan klinik beasiswa LPDP UM Batch 2. Dilanjut dengan sesi tanya-jawab interaktif dan dilanjut dengan penutup dan dokumentasi. Sebelum kita memasuki acara yang pertama, mohon semua peserta untuk dapat mematikan mikrofonnya dan juga mengaktifkan kamera. Silakan untuk para peserta yang bisa mengaktifkan kameranya. Baiklah, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator yang bertugas, disilahkan.
Saya ucapkan terima kasih kepada operator yang bertugas. Selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada Bu Tutus Kuryani selaku Lurah LPDP UM untuk memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi. Kepada Bu Tutus, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Kak Ria. Semoga suara saya sudah terdengar jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua yang hadir dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi ya klinik beasiswa. Nah, teman-teman yang perlu diketahui adalah program ini merupakan proker ya rutinan dari Divisi Sosma, Sosial dan Hubungan Masyarakat di Kelurahan LPDP Universitas Negeri Malang yang rutin kami selenggarakan setiap adanya batch pendaftaran beasiswa LPDP dibuka. Nah, jika sebelumnya di batch pertama itu kita membuka untuk umum ya, tapi untuk batch kedua ini kita spesialkan untuk teman-teman 100 pendaftar pertama yang mengikuti kegiatan kami di bulan Mei ya, Awardi Menyapa. Semoga kesempatan ini bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan secara maksimal oleh rekan-rekan peserta sehingga kurang lebihnya kita bisa sama-sama ya bergandengan tangan, saling memberikan saran, kritik, masukan begitu. Semoga nantinya di perjalanan teman-teman itu untuk mendaftar beasiswa LPDP dipermudah gitu ya. Selain juga dari usaha yang dilakukan oleh teman-teman sendiri maupun juga doa. Harapannya kehadiran kami, Kelurahan LPDP UM di sini bisa membantu teman-teman sebagai kurang lebih penunjuk arah gitu ya. Penuntun teman-teman barangkali ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami. Nanti silakan ditanyakan baik melalui grupnya teman-teman sendiri ataupun bertanya kepada mentor yang dipasangkan kepada teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang bertanggung jawab atas kegiatan ini maupun rangkaian klinik beasiswa LPDP. Dan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah bergabung. Semoga nantinya usaha kita ini membuahkan hasil sehingga teman-teman nanti bisa diterima sebagai awardee LPDP dimanapun teman-teman semuanya nanti mendaftar ya, baik di UM ataupun mungkin di kampus-kampus lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pesan saya, teman-teman, seperti kita ketahui bersama di batch 1 kemarin ya, ada sesuatu beberapa hal gitu ya yang sangat mengejutkan. Yang pertama mengenai passing grade yang melambung tinggi gitu ya. Kemudian ada beberapa kendala juga. Yang pertama adalah para reviewer LPDP, saya mendapat informasi ya, itu menemukan teman-teman itu ada pendaftar yang memalsukan dokumen gitu ya, IPK-nya diedit gitu. Kemudian juga misalkan surat-surat pelengkap lainnya ya, itu ada yang dimodifikasi. Hal-hal kecurangan-kecurangan seperti ini semoga tidak dilakukan ya. Saya sangat memperingatkan dengan keras teman-teman di sini sebagai peserta klinik beasiswa, tolong jangan melakukan hal-hal seperti itu. Nanti semoga kita bisa saling check and recheck seperti itu ya. Kemudian juga banyak ditemukan esai gitu ya yang menggunakan AI gitu. Nah, teman-teman itu sebenarnya boleh kok mencari apa namanya inspirasi bagaimana menuliskan esai yang baik seperti itu. Tetapi jangan langsung di copy paste gitu ya, teman-teman. Jadi silakan diolah, disesuaikan. Yang pertama tentu dengan fakta-fakta yang memang teman-teman miliki, misalkan pengalaman kerja, pengalaman lomba, rencana nanti studinya, rencana pengabdiannya gitu ya.
tolong disesuaikan, jangan asal kopas begitu saja gitu. Kemudian juga disesuaikan dengan gaya bahasanya teman-teman gitu kan ya. Bahasa yang manusiawi bukan bahasa yang AI. Jangan salah gitu ya. Reviewer LPDP punya tools, apalagi mereka itu kebanyakan gitu ya, adalah dosen dan terutama adalah guru besar gitu ya, teman-teman. Mereka punya akses untuk cek gitu ya AI deteksinya teman-teman juga misalkan melalui plagiasi ya. Jadi selain AI juga jangan sampai melakukan plagiasi melalui esainya. Jadi teman-teman juga akan dicek Turnitinnya, jangan salah gitu ya. Apalagi dosen, guru besar semuanya itu sudah berpengalaman bertahun-tahun gitu. Ratusan ribuan orang sudah dibaca esainya, diinterview gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Saya ingatkan betul-betul di awal karena esai ini kan ditulis paling awal ya, rekan-rekan. Jadi jangan sampai sekali lagi menggunakan AI ya, kemudian melakukan plagiasi gitu, kemudian melakukan kecurangan seperti pemalsuan dokumen, editing data yang ada di dalam dokumen gitu kan. Nah, semoga nantinya melalui kegiatan ini juga kakak-kakak mentor gitu ya bisa saling ini memperingatkan gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut terjadi terutama untuk rekan-rekan pendaftar beasiswa LPDP, peserta juga klinik beasiswa LPDP UM gitu. Terima kasih banyak sudah mendaftar dan saya juga di awal mau minta maaf dulu gitu ya, apalagi nanti kita itu berjalan bergandengan tangannya selama beberapa waktu ke depan gitu kan. Pasti ada kurang-kurangnya. Pasti ada kesalahannya, baik yang disengaja maupun tidak, atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan bagi para peserta klinik beasiswa. Semoga nanti tidak terjadi hal-hal yang cukup signifikan gitu ya, kesalahan-kesalahan kecil aja yang terjadi dan bisa mungkin diperbaiki dan juga ditanggulangi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin terlalu besar gitu ya. Kemudian juga teman-teman saya ingin mengajak teman-teman sekali lagi adalah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Kami di sini para Ordi LPDP itu sangat bangga, sangat bahagia jika menti kami, adik-adik kami ya yang kami dampingi itu lolos sebagai awardee atau penerima beasiswa LPDP. Kemudian saya juga meminta komitmen ya dari peserta, nanti jangan sampai peserta klinik beasiswa itu hilang-hilangan gitu ya, susah dihubungi gitu. Saya berharap teman-teman peserta itu jauh lebih aktif daripada mentornya. Mungkin mentornya sedang sibuk untuk penelitian, hari ini dihubungi belum menjawab, silahkan di follow up, misalkan sorenya atau besokannya gitu ya. Diingatkan misalkan belum ada feedback proofreadingnya, diingatkan ya teman-teman. Jadi jangan sampai menunggu-menunggu terus udah hilang gitu aja gitu. Tetap menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang penuh kesantunan, persahabatan. Di sini selain kita saling membantu juga kita mari apa ya berkolaborasi gitu. Suatu saat nanti gitu ya kita mungkin akan saling membutuhkan dalam hal pekerjaan mungkin atau apa gitu ya. Jadi mari make friends gitu ya, menggunakan bahasa yang santun, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang mengenakkan gitu ya, terutama jika terjadi hal-hal yang mungkin kurang berkenan gitu ya. Silakan kalau memang ada hal yang perlu diingatkan, ditegur, lakukan dengan cara yang santun, yang sopan seperti itu. Kemudian juga teman-teman di sini saya juga berharap teman-teman itu tidak lantas apa ya mengandalkan gitu ya, mengandalkan klinik beasiswa LPDP UM saja gitu sebagai jalur kesuksesannya teman-teman. Kami di sini semuanya adalah awardee gitu ya. Jadi kami akan membimbing itu sesuai pengalaman kami gitu ya. Atau mungkin saya karena di sini sebagai lurah juga punya akses gitu kan
ke beberapa dosen reviewer gitu ya. Mungkin kami akan membagikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Tapi sekali lagi, ini bukan jaminan bahwa teman-teman akan diterima LPDP. Jadi tetap usahanya ada di tangan teman-teman sekalian. Usahanya dalam hal apa? Misalkan menulis esai atau nanti di tahap-tahap selanjutnya dan juga doanya teman-teman gitu kan. Di sini kami hanya membantu sharing gitu ya, sesuai dengan pengalaman kami selama kami mungkin ada yang tahun ini, awal tahun ini atau tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, kami juga melalui proses yang teman-teman lalui gitu ya. Jadi misalkan proofreading dapat dari mentor klinik LPDPUM. Teman-teman mungkin punya rekan ya, kakak tingkat atau rekan apalah ya, rekan kerja, rekan dulu kuliah. Minta proofreading dari teman yang lain, boleh, silahkan. Semakin banyak teman-teman belajar, itu juga nantinya akan semakin baik. Tetapi ingat bahwa segala sesuatunya itu harus match sama diri teman sendiri ya. Jangan sampai misalkan proofreadingnya sama saya, kemudian gaya bahasanya ikut gaya bahasa saya gitu kan. Itu akan mungkin nanti dicurigai oleh reviewernya. Silakan tetap menggunakan bahasanya teman-teman gitu. Nah, banyak sekali ya yang harus saya sampaikan supaya apa nanti teman-teman tidak dikecewakan oleh ekspektasi gitu ya. Nah, kemudian juga saya berharap teman-teman di sini baik yang jalur LOE maupun non LOE gitu ya, speednya, pace-nya, kalau orang lari zaman sekarang di Strava itu pace-nya ya diatur. Jangan sampai nanti bikin esainya itu mendadak mau submit baru difinalisasi gitu. Kalau bisa dari sekarang seminggu ke depan ya, teman-teman melakukan kegiatan mentoring, proofreading, cepat-cepat diperbaiki, lalu dibaca lagi berulang-ulang gitu ya, diperbaiki. Kemudian nanti submitnya jangan sampai di last day karena apa ya namanya website gitu ya punya kapasitas sendiri, nanti kalau numpuk semuanya akan submit di last day di hari terakhir, maka apa yang terjadi teman-teman mungkin akan websitenya down atau mungkin jaringan teman-temannya yang kurang bagus seperti itu ya. Dijaga pace-nya teman-teman, silahkan diatur sebaik mungkin baik di tahap pertama administrasi maupun nanti di tahap-tahap berikutnya seperti TBS maupun interview atau substansi gitu ya teman-teman. Silakan diatur baik apa namanya dalam hal ketelitiannya ya, kelengkapannya itu semuanya harus betul-betul dijaga. Mungkin itu banyak hal ya, terlalu banyak kayaknya yang harus saya sampaikan. Ini semua demi teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam program ini dan saya mewakili rekan-rekan Kelurahan LPDPUM, mohon maaf apabila nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya, baik di tahap pertama atau di tahap-tahap selanjutnya. Silakan memberikan input ya, saran atau apapun itu. Saya sangat terbuka. Teman-teman bisa menghubungi saya di link yang ada di bio IG-nya LPDPUM. Silakan di-follow juga ya, siapa tahu nanti info-info yang ada di LPDP juga disampaikan oleh LPDPUM. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ria selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tutus atas sambutan, arahan, dan juga motivasi yang diberikan kepada kita semua. Kini saatnya kita masuki sesi pertama ya teman-teman, yaitu memasuki materi tentang tips dan trik lolos beasiswa LPDP yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Ridho, calon penerima beasiswa LPDP Batch 1 tahun 2025. Kepada Kak Muhammad Ridho, kami persilakan untuk share screen dan memulai untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Lurah, Bu Tutus Kuryani, dan Pak Lurah, Wakil Lurah juga ada Mas Noldi, beserta teman-teman pengurus Kelurahan LPDP UM tahun 2025 ini. Saya izin share screen dulu. Oke, baik. Semoga sudah bisa terlihat. Ya, sudah.
Oke, siap. Nah, izin saya menyampaikan, ini Bu, sebenarnya sekedar berbagi pengalaman dengan teman-teman yang akan mendaftar LPDP tahap 2 di tahun 2025 ini. Sekedar berbagi pengalaman, tadi sebagaimana disampaikan Bu Lurah juga, teman-teman bisa saja nanti menambah informasinya dari teman-teman lain di luar Kelurahan LPDP UM atau ke senior-senior di luar kampus. Nah, pertama adalah eh, LPDP itu nanti ada 3 tahapan, mungkin teman-teman sudah tahu juga, sudah dapat informasi lengkapnya, yaitu ada administrasi dulu, kemudian nanti lanjut skolastik, dan ada tes substansi. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang teman-teman isi atau apa yang teman-teman submit nanti dokumennya di bagian administrasi itu akan sangat berkaitan dengan tes wawancara. Jadi harus sangat-sangat sinkron seperti itu. Nah, skolastik itu hal yang berbeda bagi teman-teman yang mungkin menggunakan jalur LOA, mungkin akan skip skolastiknya. Tapi bagi teman-teman yang jalur non LOA, maka akan ikut tes skolastik nantinya. Nah, pengalaman saya adalah ketika ikut LPDP ini, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa LPDP ini jumlah pendaftarnya sangat banyak dan terus meningkat setiap tahun. Sementara kuotanya terbatas. Artinya adalah saingan kita itu sangat banyak. Maka yang bisa teman-teman persiapkan adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan peluang diterima serta meminimalisir hal-hal yang berpotensi membuat kita tuh tidak lolos dalam seleksi. Nah, berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya kebetulan jalur targeted LPDP, jalur PNS. Kemudian saya juga jalur LOA, ini sekedar gambaran di awal, posisi saya sebagai orang yang mungkin sharing dengan teman-teman hari ini. Pengalaman saya adalah pertama, kita harus memastikan dulu apakah dokumen yang kita unggah atau isian yang kita masukkan di laman pendaftar LPDP itu sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku di LPDP. Nah, maka dari itu saya sangat menyarankan teman-teman agar membaca lengkap pedoman-pedoman yang berlaku untuk batch 2 ini. Nah, karena beberapa teman, kebetulan juga kami kemarin daftarnya bersamaan, ada beberapa teman yang gagal di administrasi. Karena hal-hal yang mungkin sepele, sehingga dia tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jadi administrasi ini adalah pintu awal bagi teman-teman untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya dalam seleksi. Jadi harus dipastikan dulu apakah dokumennya lengkap dan sesuai. Tadi juga disampaikan Bu Lurah bahwa teman-teman harus hati-hati sekali dengan dokumen. Jangan sampai ada manipulasi data, apalagi manipulasi sifatnya yang sangat-sangat dilarang seperti misalnya memasukkan IPK dan sebagainya. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita submit itu memang yang sebenarnya. Nah, yang sebenarnya. Yang kedua adalah pengalaman saya adalah terkait akun sosial media. Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang akun sosmed yang kita miliki, tapi pengalaman saya adalah ketika di laman pendaftaran itu mengharuskan seorang pendaftar untuk mensubmit alamat akun sosmed, ada Instagram, Facebook, dan Twitter atau X sekarang. Nah, banyak teman-teman itu sepertinya mengabaikan hal-hal yang simple, misalnya akunnya private. Nah, akunnya terkunci. Nah, saya tidak tahu pasti apakah itu mempengaruhi penilaian atau tidak. Yang pasti adalah ketika laman pendaftaran atau LPDP meminta kita untuk mengirimkan atau menginput akun-akun sosmed, maka seharusnya akun tersebut bisa terlihat dengan jelas oleh tim LPDP. Nah, karena itu saya kemarin saya aktifkan, maksudnya saya submit akun-akun sosmed saya, terus sebelum saya submit, saya review ulang seluruh postingan yang pernah saya unggah di sosmed tersebut. Baik itu yang di Twitter, kemudian Facebook, ataupun Instagram. Artinya kita review ulang dari postingan pertama. Bahkan saya juga mereview ulang pertemanan yang saya miliki di 3 sosmed tersebut. Nah, kenapa itu saya anggap penting adalah karena saya tidak ingin gagal gara-gara ada satu postingan yang mungkin dianggap, misalnya dianggap radikal, atau dianggap hate speech misalnya. Nah, ya saya tidak ingin itu terjadi, maka saya review ulang seluruh unggahan, seluruh postingan di sosmed yang saya miliki sebelum saya submit ke laman pendaftaran LPDP. Nah, kemudian juga terkait dengan deskripsi diri,
Nah, teman-teman mungkin nanti harus membuat deskripsi diri. Sebenarnya saya awalnya ketika membuat deskripsi diri itu eh, terkesan mendramatisir apa yang saya alami sebenarnya. Nah, untungnya adalah setelah deskripsi diri dan esai selesai saya tulis, saya kemarin minta 2 orang awardee sebelumnya untuk mereview. Satu dari UGM, satu dari Australia. Jadi saya minta 2 teman itu untuk mereview esai dan deskripsi diri yang telah saya buat. Nah, dari itu saya banyak sekali dapat masukan bagaimana seharusnya seorang pendaftar itu menuliskan deskripsi diri. Jadi tidak perlu mendramatisir apa yang kita alami atau apa yang kita raih. Cukup tulis apa adanya, namun lebih ditekankan pada proses. Nah, apa hal-hal yang telah teman-teman lakukan, bagaimana prosesnya, sehingga bisa mendapatkan suatu capaian. Atau misalnya ketika teman-teman menghadapi kendala, nah dalam prosesnya bagaimana cara mengatasinya. Nah, hal itu kemarin muncul dalam sesi wawancara. Saya ditanya tentang apa capaian yang pernah diraih. Nah, setelah dijawab, pewawancara akan melanjutkan apa yang saudara lakukan untuk meraih hal tersebut. Itu ditanyakan. Kemudian juga saya diminta untuk memberikan contoh problem atau kendala yang saya pernah hadapi, baik itu di lingkup organisasi ataupun di lingkup studi. Nah, mereka ingin tahu sebenarnya apa yang pernah kita lakukan, bagaimana kita berproses untuk menghadapi masalah tersebut. Harapannya adalah nanti teman-teman menjawab itu dengan data yang lengkap dan sinkron dengan esai yang ditulis sebelumnya. Nah, itu kemarin. Kemudian juga misalnya dalam esai nanti teman-teman, kalau pengalaman saya kemarin, saya disarankan untuk menuliskan alasan dan bukti yang jelas mengapa saya memilih LPDP, kenapa saya mau lanjut studi, dan kenapa saya harus lolos sebagai awardee di tahun ini. Jadi ada alasan yang kita ungkapkan, yang kita tulis, disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, hal itu juga muncul dalam sesi wawancara. Saya ditanya kemarin misalnya, mengapa saudara mau lanjut kuliah di tahun ini? Kenapa nggak di tahun-tahun sebelumnya misalnya? Itu pertanyaan yang muncul kemarin. Nah, lalu pertanyaan lainnya misalnya, apa yang telah saudara persiapkan untuk melanjutkan studi ini? Nah, maka dulu kemarin saya jawab misalnya, saya sudah searching beberapa kampus sebagai pembanding, dan kenapa akhirnya saya memilih UM. Kemudian juga saya sudah searching, saya coba jelaskan bagaimana kurikulum di UM. Nah, untungnya saya sebelum mendaftar kemarin, saya sudah koordinasi dengan Prodi. Saya juga sudah minta kurikulum terbarunya, saya pelajari struktur kurikulumnya, saya pelajari besaran SKS dan syarat-syarat untuk lulus. Nah, itu muncul dalam sesi wawancara. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kita memang siap untuk melanjutkan studi di kampus yang kita pilih. Nah, bahkan kemarin saya juga ditanyai tentang, karena saya ada orang dari luar Malang, luar kota Malang, luar Pulau Jawa istilahnya, saya ditanya, nanti gimana kalau di Malang? Kalau ada problem gimana? Apa yang sudah saudara siapkan untuk berangkat ke Malang? Apakah sudah siap untuk tinggal di Malang? Itu ditanyakan kemarin. Itu ditanyakan. Nah, jadi kita harus meyakinkan pewawancara bahwa kita memang benar-benar siap, benar-benar telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat rinci, dan itu sinkron dengan apa yang kita tulis di esai waktu pendaftaran administrasi. Nah, bahkan juga saya ditanyai kemarin tentang hal-hal yang sifatnya terkait dengan kontribusi. Nah, kontribusi. Kenapa saya memilih untuk berkontribusi tentang ini, sebagaimana yang saya tulis di esai. Itu juga dikonfirmasi di wawancara. Nah, artinya apa yang teman-teman tulis nanti di bagian esai ini akan muncul di sesi wawancara. Nah, selanjutnya di bidang skolastik. Kebetulan saya tidak
ikut jalur skolastik karena saya jalur LOE kemarin. Namun pengalaman teman saya, nah teman saya, dia mengatakan bahwa skolastik itu lumayan sulit untuk LPDP, bahkan lebih sulit beberapa kali lipat dibandingkan tes CPNS. Nah, pengalamannya adalah dia berusaha untuk familiar dengan format dan bentuk-bentuk soal skolastik di LPDP. Bahkan ikut mengerjakan, teman saya itu dia lulus di Australia, tapi sebelum dia ikut tes skolastik di LPDP, dia sudah ikut tes Bappenas, TPA Bappenas. Dia juga ikut SIMAK UI, dan dia juga ikut SPS UGM. Alasannya adalah agar skor TPA-nya itu stabil. Nah, dia tidak ingin gagal di skolastik LPDP. Nah, itu mungkin pengalaman orang yang sudah lulus LPDP yang telah melalui jalur skolastik. Jadi lumayan siap dia untuk menghadapi tes skolastik LPDP dengan membandingkan skor di beberapa lembaga penyelenggara tes potensi akademik. Nah, kemudian juga terkait wawancara, substansi dan wawancara ini, pengalaman saya adalah kita akan ditanyakan hal-hal yang sangat sinkron nanti dengan esai yang kita tulis sebelumnya. Nah, maka pastikan nanti teman-teman harus menyiapkan jawaban yang sinkron dengan apa yang teman-teman tulis di esai ataupun deskripsi diri. Misalnya, dalam deskripsi diri teman-teman akan diminta menuliskan keunggulan dan kelemahan pribadi individu teman-teman. Nah, maka apa yang ditulis itu nanti harus sinkron dengan apa yang teman-teman tampilkan, teman-teman berikan saat wawancara. Kemudian juga eh, teman-teman juga nanti mungkin akan diminta hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Saya kemarin ditanyakan tentang potensi publikasi. Nah, salah seorang pewawancara itu menanyakan, apakah memang topik disertasi yang saya angkat itu memang memiliki kebaruan atau tidak? Nah, maka saat itu saya menjawab bahwa topik yang saya angkat itu memang memiliki kebaruan yang cukup baik. Dibuktikan dengan, nah waktu itu saya menjawab dengan perbandingan data di Scopus. Saya coba sudah menyampaikan bahwa saya menggunakan data Scopus, menggunakan kombinasi kata kunci, misalnya play classroom, plus engagement, plus learning outcome, dan seterusnya. Nah, sehingga saya hanya menemukan ada 7 artikel yang terkait dengan topik yang saya angkat. Namun, belum ada yang spesifik dengan topik yang saya angkat ini. Itu kemarin saya sampaikan ketika di wawancara. Kemudian juga saya ditanya, kenapa saudara memilih UM? Nah, kenapa memilih UM? Nah, waktu itu saya menjawab kenapa saya memilih UM. Pertama, dari struktur kurikulum saya jelaskan. Kemudian dari tingkat akreditasi UM juga saya jelaskan, prodi dan universitas. Kemudian saya juga menjelaskan, bahkan saya sebut nama kemarin, bahwa di UM, untuk bidang teknologi pembelajaran, lingkup Indonesia, pakar yang kita di UM, yaitu Prof. Gunaji Setiosari dan Prof. Dedi Kuswandi. Nah, 2 orang itu menempati peringkat 1 di bidang model pembelajaran dan di bidang teknologi pembelajaran berdasarkan data Sinta tahun 2025. Jadi ada data yang kita sampaikan bahwa kita itu ibaratnya ketika menjawab pertanyaan pewawancara itu tidak asal maksudnya. Nah, kemudian juga saya juga menjelaskan kemarin ketika ditanya, nanti kira-kira kalau saudara itu nanti kuliah, berapa syarat, apa syarat kelulusannya, naskahnya dia disubmit ke jurnal apa misalnya. Nah, kita juga harus siap jurnal apa yang kira-kira sudah kita list untuk nanti kita targetkan untuk publish di situ. Itu juga ditanyakan kemarin. Nah, maka saran saya teman-teman harus bikin list kira-kira jurnal apa nanti yang akan dipilih untuk mensubmit artikel sebagai syarat kelulusan. Nah, itu hal-hal yang sifatnya sinkron dengan apa yang teman-teman tulis di esai. Kemudian juga kasus teman saya yang di UGM, award di LPDP tahun 2024, dia mendapatkan pertanyaan yang lumayan menantang secara psikologis. Misalnya begini, dia ditanya, apa topik saudara yang akan saudara angkat? Nah, dia jawab, lalu ditanya ulang oleh pewawancaranya, kalau menurut saya, topik saudara ini sangat tidak layak untuk disertasi. Kira-kira apa argumen saudara? Nah, itu ditanyakan langsung. Maka kita harus memberikan bukti bahwa yang kita angkat itu memang
memang layak untuk level disertasi misalnya, ini untuk kasus doktoral, disertai dengan bukti-bukti yang relevan. Kenapa itu kita anggap layak? Kemudian juga kita diharapkan menjadi seorang awardee itu diharapkan jadi orang yang terbuka dan siap menerima perubahan. Kasusnya misalnya begini. Saya ditanya kemarin, kalau seandainya dalam masa studi saudara mengalami problem dengan pembimbing, misalnya. Anggap saja topik saudara ditolak oleh pembimbing, apa yang saudara lakukan? Nah, itu pertanyaan yang muncul kemarin. Nah, maka dalam waktu itu saya menjawab bahwa saya akan mencoba diskusi dengan pembimbing, mencoba mencari titik tengah. Seandainya memang pilihan terbaiknya adalah mengganti topik atau mengganti judul, maka saya akan ganti. Itu asumsinya. Jawaban saya kemudian seperti itu. Artinya kita sebagai orang yang nantinya akan kuliah itu tidak keras kepala, tidak merasa benar sendiri, dan siap berdialog untuk mencapai hal yang terbaik. Kemudian juga teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman memang sangat siap untuk kuliah, dan sudah mempersiapkan segala hal untuk kuliah tersebut. Karena saya kemarin ditanyakan 2 pertanyaan oleh 2 orang yang berbeda. Satu adalah ketika nanti saudara lulus LPDP, apa yang akan saudara lakukan? Yang kedua pertanyaannya adalah ketika saudara tidak lulus LPDP, apa yang saudara akan lakukan? Nah, itu 2 pertanyaan yang bertolak belakang sebenarnya, tapi diajukan oleh 2 orang yang berbeda. Nah, waktu itu saya menjawab bahwa saya sudah sangat siap untuk melanjutkan studi, saya sudah mempersiapkan segala hal, saya sudah cari info-info tentang rumah di Malang, tentang biaya hidup di Malang, saya juga sudah tahu rincian-rincian dalam LPDP. Kemudian juga saya sudah menghubungi promotor, saya sudah menghubungi prodi dan seterusnya. Nah, waktu itu ketika nanti saya tidak lolos LPDP, saya jawab kemarin, pertama saya akan konfirmasi ke calon promotor, mohon maaf karena saya tidak bisa lanjut untuk tahun ini. Saya akan coba usahakan untuk defer di semester berikutnya. Dan saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dan mendaftar di LPDP tahap 2. Itu gambaran kemarin. Karena kata teman-teman yang angkatan sebelumnya, pewawancara itu biasanya ingin menggali informasi tentang seberapa siap kita melanjutkan studi dan seberapa perlu kita dengan LPDP. Itu sebenarnya. Nah, kemudian juga terkait proses, tadi sudah saya sampaikan juga sebelumnya bahwa di LPDP itu sebenarnya orang tidak mencari yang paling pintar, tapi mencari yang paling siap sebenarnya. Yang paling siap. Karena problemnya adalah ketika teman-teman menjalani studi, akan ada banyak problem, baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, maka salah satu pertanyaan biasanya yang muncul adalah, kalau seandainya ada masalah, apa yang saudara akan lakukan? Itu misalnya. Atau mereka minta contoh terkait problem yang pernah kita hadapi dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, kemudian juga terkait kontribusi adalah teman-teman akan diminta menjelaskan apa nanti kontribusinya setelah selesai studi melalui LPDP dan bagaimana saudara meyakinkan pewawancara itu bahwa saudara akan menepati komitmen itu dan teman-teman bagaimana menjalankan komitmen tersebut nantinya. Itu juga ditanyakan kemarin. Nah, kemudian tipsnya adalah dari teman-teman yang sudah lolos LPDP sebelumnya adalah usahakan nanti ketika ada dengan pewawancara itu senyum. Nah, intinya senyum. Kita harus memposisikan sebagai orang yang tidak tegang, yang rileks, artinya kita tidak tertekan ketika ditanyakan apapun, Karena kadang pewawancara itu mengajukan pertanyaan yang terkesan meremehkan atau terkesan ya intinya terkesan menganggap remeh apa yang kita sampaikan. Itu biasanya. Nah, kemudian terakhir, saya kemarin sebelum mendaftar, itu kan di Januari 2025, saya sudah bikin list, ada sekitar 200-an pertanyaan yang saya dapatkan dari berbagai sumber terkait dengan apa nanti yang mungkin akan ditanyakan saat wawancara. Jadi saya bikin list, ratusan pertanyaan itu saya bikin di slide. Nah, plus saya simulasi menjawab. Jadi saya ketik pertanyaannya, saya ketik jawabannya. Kenapa saya ketik?
saya ingin membiasakan nanti ketika saya ditanya pertanyaan seperti ini, saya akan menjawabnya secara terstruktur dan sistematis. Jadi saya ketik jawaban per pertanyaan itu. Nah, setelah itu saya juga rutin simulasi secara mandiri terlebih dahulu, bagaimana saya menjawab ketika saya ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Itu saya lakukan sebelum saya mock up interview dengan teman-teman sebelum yang sudah awardee. Kemudian setelah mock up interview juga saya dapat banyak masukan. Saya juga rutin simulasi untuk mempersiapkan wawancara. Karena saya tidak ingin ketika wawancara nanti saya gugup misalnya, atau pertanyaan yang saya berikan itu terkesan tidak sistematis, terkesan tidak lengkap. Nah, kira-kira itu mungkin pengalaman saya ketika mengikuti seleksi LPDP tahap 1 ini. Semoga bisa memberikan tambahan informasi bagi teman-teman untuk lebih siap lagi nanti menghadapi rangkaian seleksi LPDP tahap 2 ini. Sekian, terima kasih. Sukses teman-teman untuk menjadi awardee LPDP tahun 2025 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhammad Ridho atas pemaparan yang luar biasa ya. Jadi teman-teman, memang untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini kita harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan juga maksimal jauh-jauh hari sebelum persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi seperti itu ya. Kemudian mengingatkan kepada para peserta yang hadir hari ini untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan melalui chat Zoom. Selanjutnya kita lanjut pada pemaparan kedua tentang juknis pelaksanaan klinik beasiswa LPDP UM batch 2. Kami mengundang PIC klinik beasiswa yaitu kepada Kak Vina Zulfa ya untuk memaparkan tata cara, jadwal, dan teknis pendaftarannya. Kepada Kak Vina, waktu dan layar disilahkan. Kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, Mbak Moderator. Saya terdengar jelas atau tidak? Sudah jelas, Kak Vina? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang saya hormati Ibu Tutus Kuryani selaku Lurah LPDP 10.0. Yang saya hormati pula teman-teman peserta dan teman-teman pengurus, dan kemudian saya hormati pula teman-teman mentor yang berkenan hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Baik, mungkin saya tidak lama-lama ya, karena tadi sudah dijelaskan cukup panjang lebar terkait dengan tips dan triknya untuk pendaftaran LPDP. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan mentoring ini. Jadi teman-teman, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan mentoring proofreading esai terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya terkait dengan seleksi TBS dan kemudian seleksi substansi akan menyusul di tahap-tahap berikutnya. Karena memang seleksinya bertahap. Jadi kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan proofreading esai. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak Vina? Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan timeline terlebih dahulu. Jadi timeline pelaksanaan program klinik beasiswa ini akan diawali mulai bulan ini sampai nantinya akan diakhiri sekitar bulan Oktober. Jadi untuk pelaksanaan proofreading ini sebenarnya untuk penguploadan gitu ya atau finalisasi di website itu memang tanggal 31 Juli. Tapi kita batasi sampai tanggal 30 Juli saja. Jadi agar tidak terlalu mepet, menti dan mentor saya harapkan sebelum tanggal 31 atau maksimal tanggal 30 Juli 2025 pelaksanaan proofreading nanti telah selesai. Kemudian setelah itu, setelah teman-teman dinyatakan lolos untuk seleksi administrasi akan dilanjutkan ke webinar tes bakat skolastik. Nantinya kita akan mendampingi teman-teman untuk seleksi tes bakat skolastik atau
atau biasa disebut dengan TBS gitu ya. Kemudian setelah itu, kalau teman-teman non-LOA sudah lolos, nanti akan lanjut ke substansi, maka kita juga akan dampingi. Untuk teman-teman yang LOA, nantinya ketika anak-anak yang non-LOA, teman-teman yang non-LOA itu melaksanakan tes bakat skolastik, maka teman-teman yang LOA akan langsung didampingi oleh mentor untuk lanjut ke tahap mock up interview dan juga tahap wawancara atau tahap wawancara maksud saya. Jadi timeline-nya seperti ini. Kemudian saya akan melanjutkan untuk petunjuk pelaksanaannya ya. Jadi tujuan kegiatan ini apa? Mungkin secara garis besar tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tutus juga bahwa ini nantinya kegiatan ini akan dilakukan untuk membantu peserta menyusun esai yang jelas, terstruktur dan berbobot tentunya. Jadi nanti oleh para mentor masing-masing nanti peserta akan didampingi untuk menyusun esai yang sesuai dengan tujuan kalian apa, kemudian universitas yang mau dituju di mana. Kemudian memastikan esai sesuai dengan tema kontribusi yang diharapkan oleh penyedia beasiswa, dalam hal ini tentunya beasiswa LPDP. Kontribusi yang diinginkan itu seperti apa? Kalau nanti kontribusi di pendidikan seperti apa, tentunya akan berbeda dengan kontribusi dengan hal-hal yang lebih teknik. Nah, itu nanti akan dikoreksi oleh para mentor. Kemudian di sini nanti tidak hanya mengoreksi terkait dengan kesesuaian saja, tapi nanti tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan sesuai dengan gaya teman-teman masing-masing akan diarahkan. Kemudian memberikan saran perbaikan terkait isi argumentasi dan kondisi esai. Nah, kemudian kita lanjut ke alur mentoring. Jadi di alur mentoring ini ada pengumpulan draft awal. Jadi teman-teman saya harap untuk segera mengumpulkan draft awalnya di link yang sudah saya sediakan dan sudah saya umumkan untuk diisi di grup WhatsApp tadi ya. Silahkan dikirimkan saja. Kemudian nanti dari draft awal teman-teman upload akan saya share ke mentor di komentari awal. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi awal, jadi nanti memperkenalkan diri dan menghitung personal kepada mentor. Jadi saya harap kami ini memang orang-orang yang cukup sibuk yang mau meluangkan waktunya begitu ya bagi teman-teman untuk mengkoreksi esai teman-teman. Jadi saya harap kalau misalnya nanti mentor mungkin terlewat atau lupa ketumpuk chatnya, mohon dihubungi kembali. Jadi jangan sampai mentornya yang mencari-cari gitu ya, dan jangan sampai ghosting juga. Kalau memang nanti ada teman-teman yang sekiranya di tengah-tengah mau mengundurkan diri, silahkan konfirmasi ke kami biar kami tidak mencari-cari begitu ya. Kemudian sesi diskusi awal ini nanti akan dilakukan umpan itu mentor akan melakukan setelah diberikan komentar awal gitu ya, maka dilakukan nanti revisi. Setelah direvisi silahkan dikembalikan kepada mentor untuk dilakukan perbaikan apa sudah cukup atau tidak gitu ya. Saya mungkin merekomendasikan di sini 2 sampai 3 kali karena itu idealnya untuk memberikan revisi dan juga catatan dan perbaikan. Tapi kalau memang membutuhkan lebih dari itu, silahkan saya membebaskan selaku dari PAIC Klinik Beasiswa. Nanti teman-teman membuat kesepakatan dengan mentor begitu ya, agar nantinya itu jelas untuk berapa kalinya gitu. Nah, nanti kalau diperlukan sesi mentoring tambahan, silakan untuk kesepakatan dengan mentor. Kemudian yang terakhir adalah pengecekan akhir. Nah, sebelum sebelum teman-teman mengunggah begitu ya di website, silahkan dicek untuk terakhir kalinya kepada mentornya masing-masing. Sebelumnya akhirnya meyakinkan diri untuk mengirim esai tersebut untuk didaftarkan ke website LPDP. Kemudian pastikan juga bahwa esainya sudah sesuai dengan format dari persyaratan beasiswa yang diikuti. Misalnya minimal harus berapa, misalnya harus 1.500 kata, ikuti, jangan sampai kurang dari itu. Atau ada persyaratan-persyaratan lainnya mohon dicek begitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan ini, jadi saya tidak
tidak memiliki waktu yang sangat-sangat strict begitu ya. Silahkan dilakukan sesuai kesepakatan mentor dan peserta. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mentoring maksimal dilakukan sampai tanggal 30 Juli. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata proofread di tanggal 31 Juli dan itu sudah sangat mepet dan itu kami tidak menyarankan misalnya tidak dibalas oleh mentor, teman-teman jangan kecil hati. Berarti teman-teman kurang mengikuti peraturan dengan baik. Gitu. Mungkin untuk peraturan atau petunjuk pelaksanaannya sesingkat itu. Kemudian terkait dengan pembagian mentor, nah di sini nanti saya sudah menuliskan nama teman-teman, jenjangnya apa, universitas dan jalur beasiswa serta prodinya. Di sini ada nama mentor dan juga nomor teleponnya. Silahkan nanti teman-teman cek terkait dengan pembagian ini. Misalnya nanti ada menti yang belum kebagian gitu ya, mohon segera hubungi saya atau silakan chat di grup. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vina atas pemaparan juknis ya, kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab interaktif. Kepada rekan-rekan peserta yang memiliki pertanyaan, silakan untuk raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Di sini ada Kak Ibrahim Khalilullah. Oke, silakan Kak Ibrahim bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibrahim Khalilullah. Izin bertanya Kak, di sini kan posisinya saya baru selesai sidang S1. Terus kan plannya itu sebenarnya daftar LPDP itu di batch 2 2026 agar well prepared gitu loh Kak. Tetapi di sini termasuk kategori 100 pendaftar pertama. Apakah klinik ini hanya dikhususkan untuk LPDP batch 2 di 2025? Jika iya, nanti saya izin meminta teknis untuk pengunduran dirinya aja Kak. Karena kan menurut saya ini kurang relevan juga bagi saya. Jadi nanti akan saya ambil keputusan seperti itu. Terima Mungkin kasih. ya yang menjawab terkait teknis pelaksanaannya. Silakan Kak Vina. Baik, terima kasih atas konfirmasinya sebelumnya Mas Ibrahim ya. Jadi memang kami membuka pendampingan ini untuk yang berniat untuk mendaftar di batch ini. Kenapa? Karena agar nanti mentornya itu sudah benar-benar siap gitu ya untuk melakukan pendampingannya di pendaftaran ini. Karena kemarin-kemarin itu ada kasus seperti itu sudah di proofread, sudah dimentori secara serius gitu ya. Ternyata tidak menjadi mendaftar. Kalau memang Mas Ibrahim mau misalnya prepare gitu ya, untuk prepare lebih awal, monggo silahkan dihubungi secara individu. Nanti mungkin tidak mengikuti program, tapi secara individu itu kami bisa bantu. Tapi kalau untuk program ini, kami khususkan untuk teman-teman yang memang berniat mendaftar di batch 2 2025 ini. Gitu. Baik Kak, terima kasih banyak atas informasinya. Kemudian untuk teknis untuk menghubungi mentornya agar tidak terjadi kayak misalnya nanti mentornya menunggu itu seperti apa ya Kak? Mentornya menunggu. Yang dimaksud mentornya Dalam, menunggu yang seperti apa? dalam artian kayak oh ini nanti ditunggu isainya kayak buat mentoring gitu loh Kak. Karena kan sudah di input datanya tadi kan yang di share tadi. Oh ya. Iya, berarti sampaikan saja. Saya saya mendapatkan plotting di batch ini, tapi ternyata saya berniat mendaftar untuk di tahun 2026. Sampaikan Iya. terlebih dahulu, beliau mau melanjutkan atau tidak. Kalau mau melanjutkan untuk mengkoreksi, silahkan saja. Kalau memang boten, ya sudah tidak apa-apa. Baik Kak, terima kasih banyak. Terima kasih Ya, sebelumnya. sama. Terima kasih Kak Vina dan Mas Ibrahim ya. Kemudian lanjut Kak, ini ada pertanyaan yang kedua dari Kak Maulana.
Kak, untuk esai saya kumpulkan hari Senin pagi bagaimana ya, Kak? Karena masih 75% pengerjaan. Silakan, Kak Vina. Baik, saya izin menjawab ya Mbak Sia. Jadi kalau memang hari Senin pagi dikumpulkan, silahkan konfirmasi ke mentor. Nanti jangan lupa untuk dikirimkan juga di link pengumpulan dan juga konfirmasi terlebih dahulu kepada para mentor gitu ya. Misalnya dapatnya mentor Pak A gitu ya. Bilang ke Pak A, mohon maaf, saya sekarang masih pengerjaan, masih 75%. Insya Allah akan saya kirimkan di hari Senin. Nah, kalau sudah bilang hari Senin, jangan sampai ditunda ya. Jangan sampai ditunda dan pastikan hari Senin itu benar-benar dikumpulkan gitu. Mungkin Kak Maulana ada tanggapan atau sudah cukup? Untuk link plottingnya, yang mana ya, Kak? Ada pertanyaan lagi, Kak Vina? Ya, setelah sosialisasi ini saya kirimkan, Kak. Yaitu Kak Maulana. Oke, sudah clear ya? Oke, bagi teman-teman peserta, silakan untuk menanyakan jika ada pertanyaan terkait materi yang dipaparkan oleh Kak Muhammad Ridho terkait tips dan trik untuk lolos beasiswa LPDP atau terkait juknis kegiatan klinik beasiswa. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat ya. Kemudian mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum presensi untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Kak Ais ya. Mengenai teknis mentoring profit esai, apakah nantinya melalui Zoom atau bagaimana ya, Kak? Baik, Kak Ria izin menjawab. Jadi untuk mentoring Pulfrit SI ini sebenarnya tidak harus melalui Zoom ataupun Google Meet begitu ya. Tapi kalau memang nanti dibutuhkan untuk memperjelas komentar dan saran oleh mentor, monggo silahkan. Kalau dari kami dari pihak UM sendiri bisa menyediakan untuk Google Meet karena kami memang disediakan untuk Google Meet yang unlimited. Kalau untuk Zoom kami mohon maaf belum tersedia. Jadi kalau memang nanti membutuhkan link Google Meet, silahkan hubungi kami bisa menyediakan. Begitu. Jadi tergantung mentornya ya, mentornya menghendaki seperti apa. Kalau memang menghendaki hanya dikoreksi secara dokumen, boleh diikuti. Kalau memang merasa kurang, silahkan ajukan untuk sesi mentoring tambahan dengan bertatap muka langsung melalui, maksud saya virtual ya, virtual meeting. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Vina. Jadi Kak Ais nanti bisa kontak langsung ya dengan mentor kesepakatan untuk kegiatan profit nanti seperti apa. Oke, kegiatan yang ada di silakan teman-teman untuk dimanfaatkan
silakan waktunya. Pertanyaan lagi, teman-teman. Ya, baik dari pemaparan materi atau juknis pelaksanaan kegiatan. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mariosef. Berdasarkan pengalaman, maksudnya ini mungkin Kak Muhammad Ridho ya. Selain kesiapan yang ditekankan, apakah pengalaman selama menempuh pendidikan S1 juga menjadi patokan? Kemudian apakah semisal ditanya mengapa mengambil LPDP? Jika menjawab karena faktor biaya atau uang yang mempermudah kuliah, itu apakah diperbolehkan ya Kak? Ini mungkin bisa dijawab oleh pemateri pertama ya. Silakan Kak Muhammad Ridho. Oke, baik. Terima kasih Kak Arya. Izin saya jawab ya. Pertama kemarin saya ditanyakan tentang prodi sebelumnya. Jadi S1-nya apa, S2-nya apa itu ditanyakan kemarin. Kenapa? Saya kan kebetulan waktu hari ini mengambil S3 Teknologi Pembelajaran. Nah, itu ditanyakan kemarin. Kenapa jadi ngambil S3 Teknologi Pembelajaran? Apa alasannya? Itu ditanya kemarin. Itu ditanya. Kemudian juga terkait dengan problem apa itu faktor biaya. Nah, tergantung teman-teman sebenarnya apakah ikut LPDP jalur target PNS atau afirmasi atau apa itu akan menyesuaikan sebenarnya. Nah, kebetulan karena saya jalur target PNS, saya tidak disarankan untuk mempersoalkan tentang biaya kemarin. Pokoknya jangan sampai memuncul hal-hal yang sifatnya terkait biaya. Nah, itu. Kemudian juga teman-teman mungkin akan ditanyakan tentang mengapa LPDP yang dipilih dari beberapa beasiswa yang tersedia di Indonesia. Itu mungkin akan ditanyakan. Nah, itu kemarin. Nah, kemudian juga saya sempat ditanyakan tentang, kebetulan saya lulus S2-nya 2016, lalu ditanya, kenapa baru sekarang mau lanjut S3? Selama ini ngapain katanya. Nah, itu ditanya juga kemarin. Jadi kita harus bisa memberikan bukti bahwa karena saat inilah kita yang memang benar-benar perlu untuk lanjut kuliah S1 atau S2. Sebelumnya misalnya belum ada kesempatan atau belum cukup waktu atau izin dan sebagainya. Nah, itu ditanyakan juga kemarin. Nah, kemudian teman-teman, saya kurang paham terkait dengan isian nanti di jenjang S2 atau S2. Yang pasti di jenjang S3 kita diminta melampirkan daftar penelitian sebelumnya. Nah, daftar penelitian sebelumnya. Nah, itu nanti akan jadi salah satu yang ditanyakan satu wawancara, apakah topik yang akan kita angkat, rencana penelitian nanti sinkron dengan profil penelitian kita sebelumnya. Itu ditanyakan. Nah, bahkan kemarin yang sempat saya tidak menduga itu adalah pertanyaan tentang jurnal yang pernah saya publish. Jadi saya ditanya kemarin, jurnal pernah publish di jurnal nggak? Oh pernah Pak. Oh pernah. Judulnya apa? Sebutkan judul. Di jurnal apa? Sebutkan nama jurnalnya. Oh berapa orang penulisnya di situ? 3 orang Pak. Nah terus kontribusimu apa di situ? Coba jelaskan ke kami apa yang sudah kamu lakukan dalam artikel tersebut, apa peranmu di sana katanya. Terus apa yang kamu kerjakan dan bagaimana cara kamu mengerjakannya. Itu ditanya kemarin. Bahkan saya ditanya tentang AI. Apakah pernah nulis artikel menggunakan AI? Lalu pendapat saya apa? Apakah AI itu boleh atau tidak? Itu ditanyakan juga kemarin. Nah, jadi ada hal-hal yang memang tidak terduga sebelumnya. Namun selama teman-teman siap, dalam artian ketika teman-teman nanti mengisi isian atau mengunggah dokumen dalam pendaftaran itu, teman-teman harus benar-benar menguasai apa yang teman-teman unggah. Ketika teman-teman misalnya mensubmit prestasi, maka siap-siap nanti kalau ditanya tentang prestasi itu. Kalau teman-teman nanti mengunggah artikel penelitian misalnya, atau kegiatan pengabdian, maka teman-teman harus siap untuk menjelaskan itu nanti kalau ditanya saat wawancara. Nah, jadi kalau terkait keuangan tergantung jalur teman-teman daftarnya di jalur reguler kah, atau afirmasi atau apa biasanya. Saya kemarin sempat menceritakan bagaimana perjuangan saya waktu S2 sempat saya jelaskan, namun di saran teman-teman yang sudah lolos LPDP sebelumnya itu tidak disarankan karena saya jalur PNS. Katanya tidak perlu mendramatisir perjuangan hidup selama S2 dulu karena itu jatahnya teman-teman afirmasi. Itu katanya kemarin.
Jadi kita sesuai jalur yang didaftar aja sebenarnya. Jalan daftar aja. Intinya teman-teman nanti di esai itu akan menulis mengapa kita yang layak mendapatkan LPDP itu. Kan ada tuh. Apa yang membedakan saudara dengan peserta lain. Nah, di situ. Jadi teman-teman harus bisa mengambil sudut penting kenapa teman-teman yang layak dapat beasiswa LPDP itu. Nah, kira-kira begitu Mas Mario Sep Stefano. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ria. Terima kasih Kak Muhammad Ridho. Kalau boleh saya simpulkan ya Kak Muhammad Ridho, jadi tadi untuk terkait biaya itu tergantung dengan jalur beasiswa yang nantinya akan diambil seperti itu ya. Iya. Ini sudah ada konfirmasi dari Kak Mario Sef. Terima kasih, berarti sudah clear. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain, Kak Muhammad Ridho, karena masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit ya, ini bisa sharing terkait mungkin ada pertanyaan yang dirasa susah ketika interview sebelumnya atau bagaimana dan bagaimana cara menjawabnya, Kak Muhammad Ridho? Oke, baik. Sebenarnya waktu interview kemarin dari 3 pewawancara itu ada pertanyaan yang berulang sebenarnya. Ada yang berulang. Ya mungkin tujuannya untuk mengkonfirmasi saja apakah memang kita itu konsisten atau tidak dalam memberikan jawaban. Itu kemarin. Kemudian juga eh kemudian juga saya ditanya tentang kontribusi nanti ketika selesai. Nah, karena biasanya kan kalau jalur PNS itu ada kemungkinan untuk pindah instansi biasanya. Nah, jadi saya kemarin ditanya apa nanti yang akan saudara lakukan ketika nanti selesai studi katanya. Bagaimana saudara berkomitmen untuk merealisasikan rencana komitmen yang telah ditulis di LPDP kemarin. Nah, waktu itu saya sudah mengantisipasi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi apa yang saya tulis dalam esai, baik itu komitmen setelah selesai studi, hal-hal yang akan saya lakukan itu saya tuangkan dalam sebuah dokumen, dalam arti semacam pernyataan tertulis, dan itu saya minta tanda tangan dari pihak prodi, dekanat, dan rektor. Itu tidak, bagi teman-teman mungkin tidak perlu itu, tapi saya merasa itu perlu. Nah, saya hanya ingin meyakinkan pewawancara bahwa apa yang saya rencanakan dalam esai itu didukung penuh oleh pimpinan, mulai dari tingkat prodi, fakultas hingga rektor. Jadi seandainya waktu wawancara saya diminta bukti bahwa saya didukung pimpinan, saya bisa menunjukkan bukti itu kemarin. Itu antisipasi saya saja sebenarnya. Tapi saya siapkan. Nah, jadi ketika wawancara saya sampaikan itu bahwa seluruh rencana kegiatan, komitmen yang akan saya lakukan selesai kuliah itu telah diketahui pimpinan dan didukung sepenuhnya oleh pimpinan, dibuktikan dengan tanda tangan bermaterai waktu itu. Nah, terkait teman-teman yang mungkin jalur afirmasi atau misalnya jalur lain, mungkin perlu juga mempertimbangkan dukungan dari pihak-pihak yang nanti akan terlibat langsung dalam rencana komitmen teman-teman itu. Misalnya ketika teman-teman berkomitmen untuk mengabdi di desa, mungkin perlu ada bukti yang disiapkan bahwa rencana yang kita ajukan itu memang didukung dan relevan dengan kebutuhan di desa tersebut. Itu misalnya kemungkinan. Karena saya menyadari bahwa PDP itu saingannya sangat banyak sekali. Jadi saya harus menutup celah apapun yang kira-kira saya bisa tutup. Nah, untuk memaksimalkan peluang saya lolos di LPDP. Itu sih sebenarnya kemarin. Kira-kira itu saja Mbak Ria. Oke, Kak Ridho, terima kasih atas ini ya, triknya yang memang pada batch kemarin itu passing grade-nya sangat tinggi sekali ya. Eh, Melampaui dari batch-batch sebelumnya. Mungkin para peserta juga sedikit kaget karena kita sendiri juga kaget dengan passing grade yang memang melambung Iya. tinggi dari batch-batch sebelumnya. Itu mungkin dari teman-teman, saya pastikan apakah sudah clear atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi bagi para peserta. Baik, sepertinya ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan sepertinya sudah clear.
Jadi bagi para peserta atau rekan-rekan yang akan meng-apply beasiswa LPDP pada batch ini, silakan disiapkan untuk dokumen-dokumennya. Kemudian tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Rido, bahwa kelengkapan dokumen dipastikan bahwa itu diisi sejujur-jujurnya, jangan ada pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Kemudian esai ditulis apa adanya sesuai dengan pengalaman yang di LOE, mungkin juga bisa kepada peserta untuk terus memantau Instagramnya Kelurahan LPDP UM untuk mengetahui info lebih lanjut terkait klinik beasiswa. Ternyata tidak terasa ya, sudah di penghujung acara. Sebelum acara berakhir, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera untuk bertugas untuk sesi dokumentasi, disiapkan untuk memandu. Oke, mungkin Kak Maria silakan dipandu untuk dihitung ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Maria. Demikian rangkaian klinik beasiswa LPDP UM Batch 2 pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada narasumber, panitia, dan teman-teman yang telah antusias mengikuti seluruh sesi. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya dan semoga sukses selalu menyertai langkah teman-teman semua. Saya selaku MC pada kegiatan ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.